Hari ini saya akan mewawancarai beliau. Dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Gede Putut Narendra Surya Pratama, temannya Aca dari kelas 10-10. Oke, sekarang mau nanya apa? Gue mau nanya nih, jelaskan gram positif dan negatif dan kenapa mikroorganisme digunakan di bioteknologi. Kalau dulu secara singkat, rinci, jelas, padat. Oke, dalam mikrobiologi, bakteri diklasifikasikan menjadi gram positif dan gram negatif berdasarkan hasil pewarnaan gram. Nah, yang gram positif itu menangkap warna ultraviolet, violet, dan resisten terhadap antibiotik. Nah, gram negatif itu menangkap si warna merah dan tidak resisten terhadap antibiotik. Nah, gram positif itu mungkin lapisan peptida tebal pada dinding selnya. Juga memiliki membran luar mengandung asam caicoat yang membantu mempertahankan struktur dinding sel. Oke, 2 gram negatif. Lapisan peptidokan yang lebih tipis dibandingkan gram positif, memiliki membran luar yang mengandung lipopolisacharida yang bersifat toksik bagi manusia. Saat pewarnaan gram, bakteri ini kehilangan warna ungu saat dicuci dengan alkohol dan akhirnya berwarna merah muda setelah diberi pewarna safranin. Oke. Dan yang kedua, mengapa mikroorganisme digunakan dalam teknologi? Karena mikroorganisme sangat penting dalam teknologi karena memiliki banyak keunggulan. Antara lain, 1. Pertumbuhan cepat. 2. Kemampuan memproduksi zat bermanfaat. 3. Rekayasa genetika. 4. Biodegradasi. 5. Mitigasi dan pengolahan limbah. 5. Produksi vaksin dan obat. Oke, tepuk tangan dulu buat Aca semuanya. Jadi, udah ya? Udah, pelan-pelan. Paham, Din? Paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera sini kamera. Oke, hari ini saya akan mewawancarai Donat. ini. Siapa namanya? Donat. Ada motor ya, ada motor. Donat. 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 Oke, nama Dodi ya. Ya. Nah, lu mau nanya apa? Mana kelasnya? Gini bang, jelaskan apa itu kultur jaringan dan keunggulan dari kultur jaringan bang. Kultur jaringan. Jaringan itu adalah teknik memperbanyakkan tanaman secara vegetatif dengan cara menemukan sel jaringan. Kultur kan budaya, Dot. Atau organ tanaman dalam kondisi Kultur, steril dong. pada media buatan yang Kultur, kan mengandung emang nutrisi dan kultur. hormon pertumbuhan. Metode ini sering digunakan dalam bioteknologi pertanian untuk memperbanyak tanaman unggul, menghasilkan tanaman bebas penyakit dan mempercepat produksi dalam jumlah besar. Ubay. Oh gitu. Itu apa lagi? Kamera ini. Keunggulan kultur jaringan itu 1. Produksi cepat dan massal dapat menghasilkan banyak tanaman dalam waktu yang singkat. Kedua, tanaman identik dengan induknya. Hasil dari kultur jaringan adalah klon yang memiliki sifat genetik yang sama dengan tanaman induk. 3. Bebas penyakit. Dari penyakit, proses ini dilakukan dalam kondisi steril sehingga tanaman yang dihasilkan bisa terbebas dari patogen seperti virus, Ini 3. bakteri dan jamur. 4 total 5 dah. Tidak bergantung musim, sehingga 3. bisa dilakukan sepanjang tahun tanpa lagi. bergantung pada kondisi iklim Satu. atau musim. Wigan nih. Alami yang kadang beramat sama lingkungan. Kamera. Ini kamera. Itu, Bang. Oh, ini ya. 5. Menghemat ruang dan lahan. Memperbanyak tanaman dilakukan di laboratorium dengan skala kecil sebelum dipindahkan ke lahan pertanian. 6. Melaksanakan tanaman langka dan spesies terancam punah. Teknik ini dapat digunakan untuk mengonservasi 2 tanaman menit, yang sudah Dodi. diperbanyak Belum. dengan profesional. 8 detik lagi. 2 menit, Dodi. Mempercepat pemulihan tanaman. Jaringan memperluas Per orang produksi berapa? tanaman 2. untuk dikembangkan lebih lanjut dalam Oke, proses dah 2 pemulihan menit. tanaman. Oke, ngerti nggak? Iya bang, ngerti bang, udah Oke. Oh ya, tadi dari kelas mana ya? Kelas 21 bang. Oh, 21. Oke, jadi ngerti ya? Iya, ngerti Ya, bang. oke. Thank you ya. Thank you. Jadi, Hah? sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai siapa? Ya, namanya gede. Muhammad Dodi. Teman Mawan. Mawan. Oke. Siap. Mau nanya apa? Saya pengen nanya dong. Dodi Darmawan. Apa? Jelaskan proses pembuatan insulin. Jelaskan langkah-langkahnya. Oke. Proses pembuatan insulin itu
Oke, genetika. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas untuk mengatur kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 1. Pankreas tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup sehingga mereka memerlukan insulin dari sumber eksternal. Saat ini insulin diproduksi secara bioteknologi menggunakan rekayasa genetika dengan bantuan bakteri Escherichia coli atau ragi Saccharomyces cerevisiae. Enggak. Oke. Selanjutnya langkah-langkahnya. Penggunaan insulin rekombinan itu satu isolasi sepatu Asep dilalatin, Cok. Lu injek tai ya, Sep. Sepatu lu dilalatin, Cok. Untuk produksi insulin manusia diisolasi dari manusia, dari DNA manusia. Gen ini berisi informasi untuk membentuk rantai A dan B dari insulin. Kedua, penyisipan gen ke dalam plasmid. Gen insulin disisipkan ke dalam plasmid DNA kecil yang dapat berfungsi sebagai vektor pembawa gen dari bakteri E. coli atau ragi. Plasmid ini telah dimodifikasi sebelumnya agar bisa menghasilkan insulin dalam jumlah besar. 3. Transformasi ke dalam bakteri atau ragi. Plasmid yang mengandung gen insulin dimasukkan ke dalam sel E. coli atau Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme ini kemudian dikultur dalam lingkungan yang sesuai agar dapat berkembang bagus. dan memproduksi protein Ntar insulin. bantuin gua, bagus. Bantuin gua. 4. Produksi insulin dalam bioreaktor. Lu remet, Gus. Mikroorganisme yang telah mengandung gen insulin dikembangbiakan dalam bioreaktor dengan kondisi optimal, suhu, pH, nutrisi yang cukup. Mereka mulai mengekspresikan gen insulin dan menghasilkan protein insulin dalam jumlah besar. 5. Kemudian insulin. Insulin yang dihasilkan oleh bakteri atau ragi dipisahkan dari sel dan kotoran lainnya melalui proses pemurnian. 6. Kemudian dan pengemasan insulin hasil produksi uji untuk memastikan kualitas kemudian dan efektivitasnya. Keunggulan itu ada dia lebih aman, tidak menimbulkan reaksi alergi. Kedua itu dapat diproduksi dalam jumlah besar dan lebih murah. Ketiga itu mengurangi ketergantungan pada sumber hewan. Nah, jelas kan? Jelas banget. Oke, jadi begini sekarang. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, hari ini saya akan mewawancarai apa namanya? Husen. Khairul Azam Husen. Husen. Oke, sekarang gue nanya apa? Nih, gue mau nanya apa itu hibridoma dan keunggulannya. Oke, apa ya? Hibridoma itu adalah sel hasil fusi antara sel limfosit B Panas banget, Cok. menghasilkan antibodi spesifik dengan sel myeloma, sel kanker yang dapat membelah tanpa henti. Panas. Teknik ini digunakan dalam bioteknologi untuk memproduksi antibodi monoklonal, yaitu antibodi yang spesifik terhadap satu jenis antigen tertentu. Nah, keunggulan hibridoma itu ada satu, produksi antibodi monoklonal dapat menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap Sabar. Mobil. kedua, dapat berkembang biak secara terbatas karena mengandung sifat sel kanker myeloma. Dodi suka sama siapa, Mi? Hibridoma dapat membelah terus-menerus sehingga memungkinkan produksi antibodi dalam jumlah besar. Ketiga, konsistensi dan reproduksibilitas antibodi monoklonal yang dihasilkan memiliki sifat yang seragam dan tidak berubah dari satu batch ke batch lainnya. Kagak ya. Lebay. Aplikasinya luas, digunakan dalam berbagai bidang seperti diagnostik medis, terapi kanker, penelitian imunologi, dan pengembangan vaksin. Kelima, dapat diimmunikan dengan mudah. Antibodi monoklonal lebih mudah dipisahkan dan diimmunikan dibandingkan dengan antibodi poliklonal. Karena keunggulan ini, teknologi hibridoma menjadi salah satu metode utama dalam produksi antibodi untuk keperluan medis dan penelitian. Nah, udah paham belum? Paham dong. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai Muhammad Rafa Lapsi dari kelas 10 Pak. Kita lagi PST sama MSG Citra sama Setal. Aduh, apaan tuh? Kok sama? PST itu protein sel tunggal. Nah, penjelasan MSG, Citra, dan asetat. Nah, MSG itu monosodium glukosinat. MSG itu adalah penyedap makanan, itu darah bagian dari asam glutamat
aromat yang digunakan sebagai penyedap rasa dalam makanan. Terus dapat meningkatkan cita rasa umami ditemukan dalam makanan seperti daging, keju, dan kaldu. MSG banyak digunakan dalam industri makanan, tapi ada beberapa kontroversi terkait efek kesehatan yang dapat menggunakan. Kedua itu sitrat atau asam sitrat atau senyawa organik yang ditemukan secara alami dalam buah-buahan seperti jeruk. Digunakan dalam siklus Krebs, siklus asam sitrat dalam metabolisme energi di sel. Dalam industri, sitrat sering digunakan sebagai pengawet, penambah rasa asam, dan sebagai agen penyangga dalam berbagai produk makanan dan farmasi. Tiga, asam asetat. Asetat adalah bentuk ion dari asam asetat yang merupakan komponen utama cuka. Dalam biologi, asetat berperan sebagai sumber energi dalam metabolisme, terutama dalam mikroorganisme dan siklus metabolik tertentu. Dalam industri, digunakan dalam produksi plastik, pelarut, dan bahan kimia lainnya. Belum. Boleh. Kalau PST masih ada yang bingung? Boleh sedikit lagi dijelaskan. Udah. Nah. Oke, nah itu PSD itu kan protein sel tunggal ya. Jadi protein sel tunggal itu Jadi PST itu adalah protein sel tunggal ya guys, oke? Dah. Closing. Oke ya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancari seorang anak SMA. Siapa namanya? Bagus Cilotomo dari kelas 2. Dan saya Aska Filindra. Nanya apa Gus? Aku mau nanya nih, apa sih itu bioteknologi dan apa dampak positif dan negatifnya? Diem, oi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan organisme hidup seperti bakteri, virus, jamur, atau sel-sel tumbuhan dan hewan untuk menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Secara sederhana, bioteknologi menggabungkan biologi dengan teknologi untuk memecahkan masalah atau menciptakan inovasi, misalnya dalam bidang kesehatan, pertanian, dan lingkungan. Dampak positif bioteknologi itu satu, ada kesehatan. Bioteknologi memungkinkan produksi obat-obatan seperti insulin untuk diabetes atau vaksin untuk mencegah penyakit, contohnya teknologi mRNA yang digunakan pada vaksin COVID-19. Hasil dari bioteknologi. Dua, pertanian, tanaman hasil rekayasa genetika GMO lebih tahan terhadap Orang miskin penyakit atau kondisi cuaca ekstrim, sehingga meningkatkan hasil panen dan ketahanan pangan. Tiga, Azan. dapat digunakan dengan tumpang minyak atau mengurangi limbah berbahaya. Azan. Membantu mengurangi polusi. Keempat, industri produksi bahan bakar bio seperti bioetanol dari tanaman mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selanjutnya dampak negatif bioteknologi. Satu, kesehatan dan ada kekhawatiran bahwa produk bioteknologi mungkin memicu alergi atau efek jangka panjang yang belum sepenuhnya dipahami. Dua, lingkungan, tanaman hasil rekayasa genetika bisa menyebar ke alam liar dan mengganggu ekosistem atau menyebabkan resistensi lama terhadap pestisida. Tiga, etika. Penggunaan bioteknologi seperti kloning atau gen pada manusia menimbulkan debat moral dan sosial tentang batasan mengotak-atik kehidupan. Empat, ekonomi. Ketergantungan pada perusahaan besar yang menguasai teknologi ini bisa merugikan petani kecil atau negara berkembang. Udah jelas belum? Udah sih, udah. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska Filindra. Hari ini saya mau mewawancarai Filindra Arif Rahmat. Oke, nanya apa? Mau nanya bioteknologi yang menghasilkan gas. Ikutan guys. Maaf Pak. Oke, yang pertama itu satu, fermentasi aseton butanol etanol. AB, bakteri seperti Clostridium acetobacillus memfermentasi gula atau pasti menjadi aseton, butanol, dan etanol sambil menghasilkan karbon dioksida dan hidrogen sebagai produk sampingan. Contohnya digunakan sebagai hidrolit dalam industri bahan bakar dan pelarut. Kedua, produksi biohidrogen melalui fotolisis agar hidro seperti karbon mononas dan
dapat menghasilkan hidrogen melalui proses fotolisis air dengan bantuan enzim hidrogenase di bawah kondisi anaerobik. Contohnya itu penelitian untuk energi masa depan. 3. Fermentasi propanediol. Bakteri seperti Escherichia coli atau Clostridium botulinum 1,3 propanediol dan dari glycerol dan tambah dioksida CO2 dan kadang-kadang hidrogen sebagai gas ringan. 4. Denitrifikasi dan mual limbah. Metode denitrifikasi seperti Pseudomonas atau Paracoccus menggunakan nitrat menjadi nitrogen dalam kondisi anaerobik. Seiring digunakan dalam bioreaktor pengolahan air limbah. Contohnya itu mengurangi polusi nitrogen di perairan. 5. Fermentasi silase. Tidak asam laktat, Lactobacillus plantarum dan beberapa mikroba lain dalam pembuatan silase menghasilkan karbon dioksida selama fermentasi anaerobik berhubungan. Contohnya itu pengawetan pakan ternak. 6. Produksi sulfur reduksi. Bakteri pereduksi sulfat seperti Desulfobrio menghasilkan hidrogen sulfida saat metabolisme senyawa sulfat dan kondisi anaerobik. Contohnya terjadi alami di rawa atau digunakan dalam bioremediasi. 7. Fermentasi kaporik asam. Bakteri seperti Clostridium fluiferi menghasilkan asam kaporik untuk bahan kimia atau biofuel dari etanol atau asam organik dengan karbon dioksida, CO2 dan hidrogen sebagai gas sampingan. Contohnya produksi Jagung nggak? studio siwasis jagung. Oke, Jagung. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mewawancarai Sambil main Roblox belum mulai tuh. modelnya apa? Seru. Apa tuh? Oke. Satu itu beta lactam. Mekanisme kerjanya itu menghambat sintetis dinding sel bakteri dengan mengikat protein mengikat penisilin bebas jadi menyebabkan bakteri pecah. Sekelompok dan contohnya itu penisilin, penicillin dibagi menjadi 5 generasi. Generasi 1 sampai vaksin, generasi 2 Septim, generasi 3 Septim, generasi 4 Septim, generasi 5 Septim. Satu lagi Carbapenem monobactam. Kemudian itu makrolida, mekanisme kerjanya itu menghambat sintetis protein bakteri dengan mengikat subunit 50 ribosom. Contohnya itu erythromycin untuk saluran pernapasan dan kulit. Kemudian itu acetylpromycin spektrum luas tahan lama di tubuh. 3 itu clarithromycin efektif melawan Helicobacter pylori. Kemudian itu tidak tetracycline, mekanisme kerjanya itu menghambat sintetis protein dengan mengikat subunit 30 ribosom. Contohnya itu tetracycline untuk jawab infeksi saluran kemih. 2 doxycycline untuk malaria diamedisis. 3 minocycline efektif untuk infeksi kulit. 4 aminoglikosida, mekanisme itu mengikat subunit 30 ribosom menyebabkan kesalahan pembagian mRNA dan mengajukan sintetis protein. Contohnya itu gentamicin untuk infeksi gram hepatitis. 2 streptomycin pengobatan tuberkulosis. 3 amikacin untuk bakteri resisten. 5 quinolone kerjanya itu menghambat enzim DNA inhibitase atau topoisomerase dan mencegah radikalisasi DNA bakteri. Contohnya itu levofloxacin. 3 mofloxacin spektrum luas sampai 8. Oh, udah paham? Udah paham. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, Bang? Nama saya Muhammad Dodi. Aprisal. Sabar. Nama saya Muhammad Nabil Musal dari kelas 10. Mau jelas dong. Oh, enggak, Bang. Ini jenis rolling transfer. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Nih, satu cloning reproduktif. Cloning itu cloning itu bioteknologi modern ya? Iya. Ya betul. Dan sel somatik jadi begitu Geng. dipindahkan ke sel telur yang telah dihilangkan nuklasinya.
biru yang dihasilkan yang ditanamkan ke rahim hewan berfungsi untuk menghasilkan keturunan yang identik secara genetik dengan donor. Contoh domba Dolly, cloning pertama Untung. Jangan. itu membuat salinan hewan dengan sifat subur, ukuran tidak produktif. Setelah itu cloning terapeutik teknik yang serupa SCNT digunakan tetapi embrio tidak ditanamkan ke rahim seperti embrio dikembangkan hingga tahap jelas fokusnya untuk mengambil sel plasma stem cell yang digunakan dalam pengolahan medis. Seperti itu penelitian untuk menghasilkan Aska suka sama Natasha, Bu. Aska suka sama Natasha, Bu. tidak cloning spesies langka atau punah. Untuk sel dari spesies langka atau punah dipindahkan ke sel telur spesies terkait yang masih hidup. Kemudian dikembangkan dalam bentuk pengganti dari spesies tersebut. Contohnya itu Satu hari 10 orang ya? Tasmania Kacau. atau banteng Jawa. Banteng. Keempat, cloning hibrid antar spesies. Hybrid, Bro. Inti sel dari satu spesies dipindahkan ke sel telur spesies lain yang berbeda. Ini sering digunakan jika spesies donor sudah punah atau tidak memiliki sel telur yang layak. Contohnya cloning panda dengan penggunaan sel telur tinggi sebagai penerima. Kelima, cloning untuk produksi protein transgenik cloning. Sel somatik yang telah dimodifikasi secara genetik misalnya untuk memproduksi protein tertentu digunakan sebagai donor inti hasil cloningnya adalah tangan. transgenik. Contohnya cloning kambing yang menghasilkan protein, obat dan khusus dalam tubuhnya. Nah, cloning embrio ganda. SCNT diproduksi dengan pemisahan embrio untuk menghasilkan cloning menjadi satu protein contohnya produksi bukan identik dari bulan cloning. Nah, belum. Ya. Makasih ya atas Biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Indra. Ya, siapa bang? Nama Aksan Ahmad Saniakula dari 10-8. Oke, namanya apa? Nanya, mikroorganisme penghasil enzim itu apa sih? Oke. Kan ada 10 ya. Satu dulu deh. Satu, Thermus aquaticus menghasilkan enzim Taq polimerase krusial dalam teknik PCR. Polimerase chain reaction untuk amplifikasi DNA di bidang bioteknologi. Kedua, tiga, Paston menghasilkan enzim fitase dan sering digunakan sebagai host untuk produksi enzim rekombinan dalam industri farmasi. Ketiga, Yarouya lipolytica menghasilkan enzim lipase dan protease digunakan dalam pengolahan minyak dan lemak serta produksi biofil. Keempat, Bacillus steatothermophilus menghasilkan enzim amilase tahan suhu tinggi cocok untuk industri makanan dan tekstil. Kelima, Serratia marcescens menghasilkan enzim chitinase berguna dalam pengendalian hama biologis dan pengolahan limbah kulit udang. 6. Musor Miehe menghasilkan enzim protease tennet alternatif dalam pembuatan keju untuk mengubah susu. 7. Neurospora prasa menghasilkan enzim selulase dan silanase penting dalam perbedaan genetika dan pengolahan biomasa. 8. Biomonas mobilis menghasilkan enzim fruktosa oxodoreductase digunakan dalam produksi etanol sebagai biofuel. 9. Emang nilainya langsung ada? Basidium fulonat menghasilkan enzim fulanase membantu memecah polisakarida dalam industri gula dan bir. 10. Leomostoc mesenteroides menghasilkan enzim dextran sucrase digunakan untuk produksi dextran dalam industri medis. Itu pengental plasma darah. Ngerti belum? Udah ngerti? Oke. Jadi ada banyak banget ya? Ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih telah menonton wawancara saya. Jadi sekian aja wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.